ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan untuk saya di sore hari ini berada bersama adik-adik sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua inayah dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang terindah, dan semoga Allah selalu menaungi kita dengan taufik, rahmat dan hidayahnya, serta membimbing kita pada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di sore hari ini termasuk salah satu lahan ibadah, pintu ketaatan, serta jalan-jalan yang mengantar kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi masalah di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang sebenarnya peluang-peluang, potensi-potensi yang berjalan bersama kita di dalam kehidupan. Kita melaluinya. Itu dipastikan, mau maupun tidak mau, sadar maupun tidak sadar, kita melaluinya. Tetapi kita kurang memahami bahwa terdapat pintu-pintu kebaikan untuk kita, sumber-sumber pahala yang besar. Bahkan hal yang dengannya bisa membantu seseorang itu untuk meraih kenikmatan yang tertinggi di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat adalah kehidupan di sorga. Inilah tema pembahasan yang menjadi kajian kita, atau tema dari materi kita di sore hari ini, peranan Islam dalam mengantisipasi paham radikalisme dan menjaga keutuhan negeri. Iya, kita ini hidup di dalam sebuah negeri. Kita berpijak di atas bumi, menghirup udara, berada di kolom langit, sebuah negeri yang Allah tetapkan, yang sekarang menjadi nikmat dan karunia untuk kita semua di dalamnya. Maka ini dasar pembahasan yang penting untuk dipahami, bekal yang baik supaya kita mengerti dan bisa berpikir dengan pikiran yang lebih bersemangat untuk kehidupan kita yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Secara umum pembahasan ini, tema pembahasan yang akan kita kaji, proyektornya depan ya. Baik. Pembahasan yang kita kaji pada sore hari ini adalah peranan Islam dalam mengantisipasi paham radikalisme dan menjaga keutuhan negeri. Baik. Saya di bawah aja ya, biar lebih bisa lihat proyektor.
Baik. Jadi ada beberapa hal yang kita akan uraikan di pertemuan ini. Yang pertama, urgensi keamanan dalam Islam. Ya. Kalau berbicara tentang keamanan, itu harga mati di dalam agama. Karena agama Islam ini memang datang dan salah satu kenikmatan besar di dalamnya adalah terkait dengan keamanan. Karena itu ciri pokok dari nikmat keislaman, datangnya Islam itu membawa keamanan. Allah mengingatkan kepada kaum muslimin di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini dua pesan kita akan kaji nanti, dua pesan pokok di dalam menjaga keamanan. Dan ingatlah nikmat Allah. Ketika dulunya kalian sebelum Islam itu datang, kalian saling bermusuhan. Jadi sebelum Islam itu datang, orang-orang Arab sendiri, kerjaan mereka saling perang, saling bermusuhan. Itu masa jahiliyah dihitungnya ya. Makanya setelah Islam datang, apabila umat Islam di dalam sebuah negeri masih saling bermusuhan, berpecah, terjadi kebencian, permusuhan antar sama mereka, berarti itu masih ada sifat masyarakat jahiliyah terdahulu yang belum bersih. Makanya Islam itu datang dengan sebuah nikmat, karunia. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian berubah dengan nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Iya. Menjadi orang-orang yang bersaudara. Kemudian yang kedua, keamanan itu adalah nikmat yang diingatkan di dalam Al-Quran untuk selalu disyukuri. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ingatlah wahai umat Islam, ketika kalian dulunya adalah sedikit lemah di atas muka bumi, kalian takut manusia akan menyambar kalian. Lalu Allah melindungi, menaungi kalian, memberi rezeki kepada kalian supaya kalian bersyukur. Ini nikmat itu diperintahkan, diingatkan supaya kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, dari hal yang menunjukkan keamanan ini sangat urgen di dalam agama, dasar tegaknya sebuah negara itu diterangkan di dalam Islam, dibangun di atas keamanan. Iya. Saya mau bertanya, siapa yang merintis berdirinya kota Mekah? Ada yang tahu? Siapa yang merintis berdirinya kota Mekah? Silakan kalau ada yang tahu, angkat tangan. Silakan. Hah? Nabi Ibrahim alaihissalam, benar. Masya Allah. Nabi Ibrahim ya. Jadi kota Mekah itu tadinya sebuah lembah tidak berpenghuni. Tanda-tanda kehidupan saja tidak ada. Tidak ada air di situ. Burung-burung biasanya kalau banyak, itu ada air atau ada sesuatu kehidupan. Ini tidak ada. Iya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah mendatangi tempat itu untuk membangun kota Mekah. Beliau bawa anak dan istrinya. Allah perintah supaya meninggalkan anak dan istrinya di situ. Apa doa Nabi Ibrahim ketika merintis kota Mekah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nabi Ibrahim berkata, disebut dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Sebagai negeri yang aman. Jadi awal doanya untuk negeri Mekah, agar supaya menjadikan Mekah itu sebagai negeri yang apa? Negeri yang aman. Apa gunanya seorang punya harta,
dia punya berbagai fasilitas dunia, punya berbagai kedudukan, tetapi tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Maka itu tidak menjadi sebuah nikmat untuk seorang hamba. Karena itu dari dasar pokok tegaknya, dari dasar pokok tegaknya sebuah negeri adalah keamanan. Kemudian yang keempat, keamanan ini sumber kebahagiaan di dunia. Jadi siapa yang ingin dapat hidup bahagia, salah satunya dia memiliki keamanan. Nah, inilah pentingnya materi kita sore hari ini. Ini keamanan yang kita pelajari di sini bukan keamanan dalam bentuk fisik saja, tapi keamanan dalam bentuk keimanan di dalam hati, keamanan yang bisa bermanfaat untuk kita dimanapun kita hidup. Iya, itu diantara hal yang terbaik di dalam kehidupan, keamanan berpikir. Sebab seorang kalau punya keamanan di dalam dirinya, cara berpikirnya, di dalam hatinya, maka dia hidup di mana saja, dia bisa tentram dan bahagia. Apalagi kalau dia memiliki keamanan pada lahirnya. Karena itu dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di antara kalian di pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, diberi afiat pada badannya. Beri afiat artinya tidak ada musibah yang menimpa badan, dia sehat, baik, afiat pada badan. Kemudian dia punya makanannya di hari itu. Kalau berkumpul 3 hari ini, kata Nabi, maka dunia dan segala isinya itu seakan-akan diperuntukkan untuk dia. Itulah kebahagiaan. Salah satu dasar pokoknya adalah keamanan. Dan keamanan di situ saya sudah terangkan ada 2 jenis. Ada keamanan secara fisik, hal yang kita lihat, kita rasakan atau kita dengarkan. Ada keamanan yang sifatnya secara batin. Secara yang ada di dalam dada seorang hamba, di dalam cara berpikirnya, di dalam ideologinya. Iya. Ini bentuk dari keamanan. Kemudian yang kelima, dari urgensi keamanan dalam Islam, sampai pentingnya keamanan ini, di hari kiamat pun salah satu nikmat penduduk sorga adalah keamanan. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan tentang penduduk sorga, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di kedudukan yang aman. Fi jannati wa uyun, di sorga-sorga dan mata air-mata air. Jadi sorga pun kenikmatan yang terbesar diberikan, salah satu kenikmatan terbesar diberi keamanan. Iya, diberi keamanan. Baik. Kemudian yang kedua, di sini saya beri satu tema terkait dengan karakteristik Islam dalam menjaga keamanan. Supaya kita tahu bahwa agama ini, kalau kita melihat ciri-cirinya, semua orang sudah mengetahui bahwa Islam itu pasti agama yang menjaga keamanan. Makanya berpegang dengannya itu indah sekali. Akan menimbulkan keamanan pada diri seseorang, keamanan dia berinteraksi dengan orang lain. Orang lain ini siapapun dia akan aman berinteraksinya. Apakah sebagai ayah, 2 orang tuanya, atau sebagai saudaranya, atau sebagai tetangganya, atau sebagai gurunya, pemerintahnya, atau sebagai warga negara yang dia hidup di dalam negerinya. Iya. Maka ini memberi pengaruh yang sangat besar. Ya, ketika seorang melihat bagaimana Islam menjaga keamanan ini. Jadi yang pertama, di dalam Islam itu dijaga 5 masalah pokok. Ada penjagaan terhadap 5 masalah pokok. Dan 5 masalah pokok ini adalah hal yang disepakati di seluruh agama yang pernah Allah turunkan dari langit. Agama samawi namanya. Iya. Agama yang pernah Allah turunkan dari langit, dimaklumi ya,
Ada nabi-nabi yang sudah diutus, diwahyukan kepada mereka kitab-kitab. Iya. Walaupun seluruh agama itu sudah terhapus dengan datangnya Islam, datangnya Nabi Muhammad SAW, namun kandungan dari agama itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam 5 hal pokok ini. Dalam 5 masalah pokok ini. Apa 5 masalah pokok ini? Yang pertama, penjagaan terhadap agama. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap akal. Yang keempat, penjagaan terhadap kehormatan. Dan yang kelima, penjagaan terhadap harta. Ini 5 masalah pokok. Dijaga di seluruh agama yang pernah Allah turunkan. Dan di dalam syariat Islam ini betul-betul dijaga 5 hal ini. Dijaga 5 hal ini. Iya, dia jaga agamanya, dia jaga jiwa, tidak boleh dilayangkan sembarangan, ditumpahkan darah. Dijaga dari akal, karena itu dari penjagaan akal diharamkan minuman keras, karena itu bisa menghilangkan akal. Ketika muncul dari minuman-minuman atau hal-hal yang bisa menghilangkan akal lebih dahsyat lagi, Islam lebih mengharamkannya, walaupun sebelumnya tidak pernah ada. Seperti narkoba misalnya, sejumlah jenis narkoba itu tidak ada di masa dahulu. Tapi ulama di masa sekarang itu menjelaskan hukumnya lebih haram daripada minuman keras. Bahkan di sanksi pengadilan Islam itu boleh dijatuhkan hukuman mati. Orang yang mengedarkannya, menjadi sebab manusia banyak mengkonsumsinya. Sebab itu sangat merusak sekali dalam kehidupan suatu negeri, dalam kehidupan masyarakat. Iya. Makanya di antara trik negara-negara yang ingin menyerang negara lain, biasanya dia masukkan narkoba ke negara-negara itu. Kalau sudah penduduknya pikirannya fly, nggak bisa berpikir cerdas, ya senangnya tidur saja, jadi pengangguran, nggak bisa berpikir ini. Nah, itu menjadi lemah negaranya, gampang mereka. Makanya narkoba ini bahayanya luar biasa. Karena itu di dalam Islam seluruh hal yang bisa merusak akal itu dilarang. Sebagaimana di seluruh agama dilarang. Demikian pula hal yang merusak kehormatan. Karena itu diharamkan zina. Kenapa? Sebab zina ini merusak kehormatan. Menjadi tidak jelas nasab orang. Ada anak yang terlahir, tidak tahu ini anak kembali kemana. Ya, dan ini kerusakan yang sangat besar sekali. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran sebagai kekejian, sebagai jalan yang sangat buruk. Hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu yang terakhir harta. Makanya di Islam itu diharamkan mencuri, diharamkan merampok, kemudian diharamkan berdagang saja. Orang tidak boleh berdagang dengan cara yang batil. Itu semuanya penjagaan terhadap harta. Baik, jadi ini ketika dijaga 5 masalah pokok ini, itu akan tercipta keamanan di dalam sebuah negeri. Iya. Kemudian yang kedua, kesempurnaan Islam dalam mengatur segala kebaikan yang diperlukan oleh manusia. Di dalam Islam ini, apa saja yang baik untuk manusia pasti ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena Allah telah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat. Terang, segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia sudah dirinci. Dan akan tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Orang yang menyimpang yang bisa merusak itu juga akan jelas. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadullat ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi itu setiap nabi diutus pasti seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, dari karakteristik Islam, Islam itu adalah agama rahmat, agama kemurahan. Karena itu Al-Quran adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana syariat itu di dalam pensyariatannya itu adalah rahmat untuk manusia. Kita beban pun misalnya berat melakukannya seperti sholat 5 waktu ya. Kita mau sholat kita harus putus tidur, harus jaga. Kadang ada beban pada diri, tapi itu kebaikannya untuk kita sendiri. Rahmat untuk kita sebenarnya. Rahmat untuk kita sebenarnya. Iya. Maka agama itu adalah agama yang cirinya adalah rahmat dan kemurahan. Ya, dengan hal ini pasti akan terjaga keamanan. Ya, sebab kerusakan itu bukan rahmat. Kerusakan bukan rahmat. Huru-hara, hal yang mengacaukan, membuat pertumpahan darah, mengganggu orang lain, itu bukan rahmat. Ya. Maka ciri dari agama Islam ini adalah rahmat dan kemurahan. Kemudian yang keempat, dari karakteristik Islam mengadakan perbaikan dan peringatan terhadap segala tindakan kerusakan. Islam itu mengajak kepada islah, mengadakan perbaikan. Dan itu dakwanya semua nabi dan rasul. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Jadi bumi ini Allah ciptakan dalam keadaan sudah baik. Tidak ada kerusakan. Bumi ini menjadi baik dengan diutusnya para nabi. Diturunkannya kitab-kitab. Aturan-aturan yang memperbaiki bumi. Iya. Maka selainnya itu adalah hal yang merusak. Merusak. Karena itu peperangan, pembunuhan, pencurian, adu domba, itu disebutkan sebagai sifat-sifat kerusakan di dalam agama. Baik. Nah ini kalau diuraikan, ini ciri ya, kalau diuraikan panjang sekali semuanya. Cuma saya gambarkan ya, bagaimana Islam itu menjaga keamanan. Kemudian yang kelima, Islam ini dari ciri pokoknya adalah al-wasatiyah, pertengahan, moderat. Iya. Dan ini kalimat selalu kita dengar ya di masa belakangan. Cuman sebagian orang menggunakannya tidak ada ukurannya. Yang dikatakan pertengahan di dalam Islam itu ada 2 sifatnya. Sikap pertengahan itu memiliki berapa ciri? 2 ciri. Ciri yang pertama, istiqamah di atas tuntunan agama, tuntunan syariat. Itu ciri yang pertama dari sikap pertengahan. Sebab agama ini semuanya sudah lurus, pertengahan. Kita pijak aja di atasnya. Terus ciri yang kedua dari sikap pertengahan, dia tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Ya, karena itu Islam ini menentang sikap ekstrim, radikal dan melampaui batas. Iya. Coba bayangkan ya, di dalam membelanjakan harta saja kita tidak boleh berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang beriman itu kalau mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir, tapi pertengahan. Ini dalam membelanjakan hartanya diatur pertengahan. Bahkan di dalam berdoa, ud'u rabbakum tadarrua wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh harapan dan rasa takut. Tapi Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Berdoa saja kita tidak boleh melampaui batas. Coba bayangkan ya, dia didolimi oleh seseorang, diambil hartanya, dia doakan ya Allah, ya binasakanlah orang ini, beri kerugian untuk dia 7 turunan. Itu kira-kira bagaimana? Doanya berlebihan atau tidak? Berlebihan. Masalah dengan 1 orang, tapi dia doakan apa? 7 turunan. Nah, ini kan berlebihan namanya. Ya. Jadi berlebihan aja itu dilarang dalam agama, dalam doa. Apalagi dalam hal yang lain. Bahkan di jihad sekalipun, di peperangan sekalipun. Ya. Waqatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillahi wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang yang mau memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Kita tidak boleh melampaui batas. Karena di dalam peperangan syariat Islam tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh buru-buru yang lagi kerja,
tidak boleh membunuh rahib-rahib di tempat ibadahnya. Itu kalau terjadi peperangan yang benar dipimpin oleh kepala negara, jihad namanya. Ingat ya, jihad dalam Islam itu selalu dipimpin oleh kepala negara. Ya. Karena wajar ya, sebuah negeri itu perlu kekuatan pembelaan menjaga negeri, itu biasa. Itu biasa. Tapi yang menjadi sekarang ini, sebagian manusia menganggap jihad itu bola liar, siapa saja boleh meneriakkannya. Itu nggak ada dalam agama seperti itu. Ya, jihad itu di dalam syariat Islam, syariatnya kalau ditegakkan oleh kepala negara. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu min waraihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Jihad peperangan boleh dilakukan di belakangnya saja. Itu prinsip dalam agama. Iya. Baik. Karena itu tidak boleh ada sikap melampaui batas dalam peperangan sekalipun. Dalam peperangan sekalipun. Jadi sampai misalnya ahli ibadah di rumah-rumah ibadah mereka itu tidak boleh diperangi, karena mereka tidak ada hubungannya dengan perang. Karena itu kalau ada yang sekarang misalnya lihat orang-orang gerakan ISIS misalnya, gerakan Al-Qaeda, ini orang-orang menyimpang semuanya. Menyimpang dari jalan agama. Ya. Orang kafir saja tidak boleh dibunuhin. Perempuan, anak kecil, ahli ibadahnya, buru-burunya. Ini mereka, ISIS ini, kaum muslimin mereka perangi. Orang sholat juga mereka perangi. Iya. Dan ini tidak masuk akal ya, hal-hal yang seperti itu dinisbatkan kepada Islam. Karena itu kalau kita lihat prinsip pertengahan ini di dalam agama, itu pemikiran-pemikiran ekstrim, radikal, ya, dan melampaui batas tidak laku. Ya. Seorang tidak akan menoleh kepadanya, sebab dia sudah tahu Islam ini agama yang membuat dia berpikir seimbang, membawa kebaikan di tengah manusia. Iya, membawa kebaikan di tengah manusia. Baik, jadi ini saya berikan 5 karakteristik Islam supaya kita tahu bahwa Islam ini sempurna di dalam menjaga keamanan. Baik, kemudian pembahasan pokok di sore hari ini adalah terkait dengan sumber-sumber keamanan dalam Islam. Saya beri kaidah-kaidah pokok yang dijaga, disyariatkan di dalam agama, yang merupakan sebab terjadinya keamanan di dalam negara. Kita di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, apabila ingin hidup di dalam naungan keamanan, ya, hidup di kondisi tentram, tidak ada radikalisme, tidak ada ekstrim, maka dasarnya ada 11 hal yang saya sebutkan di sini. Iya. Jadi 11 hal semuanya terkait langsung dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa di sini sumber-sumber keamanan. Yang pertama di dalam masalah keimanan. Dalam masalah keimanan. Sebab keimanan ini yang menjadi sebab tentramnya kehidupan di dalam bernegara. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Keimanan dan tauhid. Orang yang beriman. Perhatikan, orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, bersih ibadahnya hanya untuk Allah. Untuk mereka keamanan Allah jamin. Untuk mereka keamanan. Dan ini keamanan di dalam ayat ini cakupannya luas, keamanan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada bansanya, keamanan di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan selalu mendapat petunjuk. Karena itu telah syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu man aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim." Seorang mukmin itu siapa? Adalah siapa yang manusia aman bersamanya di dalam darah dan harta mereka. Itu mukmin namanya. Iya. Jadi seorang mukmin itu dia bergaul dengan manusia manapun, dia muslim maupun non muslim, mukmin bergaul dengan mereka, manusia akan merasa aman terhadap darah dan hartanya. Itu seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu dia dengan keimanannya aman hidupnya dan aman berfikirnya.
Aman juga bagi manusia. Aman juga bagi manusia. Karena itu orang yang menerapkan Islam dengan benar, pasti di dalam negerinya tercipta keamanan yang tidak bisa dibayangkan. Coba perhatikan ya, bagaimana ketika Umar bin Khattab meninggal, radhiyallahu taala anhu. Itu yang mengantar jenazahnya bukan cuma umat Islam saja. Ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ikut mengantar jenazah Umar. Kenapa? Mereka semuanya menganggap telah meninggal orang yang menegakkan keamanan di tengah kami. Sama dengan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini mufti negeri Syam. Mufti negeri Syam. Ketika beliau meninggal, ia mengantar jenazahnya ramai manusia. Ada orang Yahudi, orang-orang Nasara di sudut-sudut tempat-tempat tertentu mereka ikut mengantar jenazah. Ditanya, kenapa kalian ikut mengantar jenazahnya? Katanya telah meninggal orang yang dengannya tercipta keamanan di negeri ini. Jadi bayangkan Imam Al-Auza'i itu, kalau misalnya pemerintah membuat sebuah keputusan yang mendolimi siapapun termasuk non-muslim terdolimi dengan hal itu, dia menulis surat ke pemerintah, menasihati, memberikan hukum. Kemudian berubah keputusan itu. Itu kan keamanan namanya. Makanya seorang mukmin seperti yang dikatakan oleh Nabi, manusia akan aman bersamanya dalam darah dan harta mereka. Itu seorang mukmin. Makanya sumber keamanan itu adalah keimanan dan tauhid. Keimanan dan tauhid. Jadi kalau dia benar mempelajari iman, belajar tauhid yang benar, pasti akan aman cara berpikirnya. Akan aman cara berpikirnya. Baik. Kemudian yang kedua, dari sumber keamanan dalam agama, ya, adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam mengikuti jalan Nabi, itulah hal yang diridhai oleh Allah. Menyelisih jalan beliau itu adalah sebab terjadinya musibah dan malapetaka. Karena itu Allah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Dia akan ditimpa oleh sebuah musibah atau ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Itu kalau menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu datang di dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana amanatul li ummati." Aku adalah pengaman di tengah umatku. Jadi sebelumnya beliau kasih gambaran. Langit itu, bintang-bintang itu pengaman untuk langit. An-nujumu amanatul lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama'u matu'at. Bintang-bintang adalah pengaman langit. Kalau bintang sudah pergi, akan datang kehancuran pada langit. Akan datang hal yang diancamkan pada langit. Maksudnya hari kiamat akan datang. Karena itu hari kiamat itu bintang berjatuhan di hari kiamat. Kemudian Nabi berkata, wa ana amanatul li ummati, dan saya adalah pengaman di tengah umatku. Jadi beliau adalah pengaman untuk umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau juga adalah pengaman di tengah para sahabatnya. Pengaman di tengah para sahabatnya. Karena itu mengikuti jejak beliau itu pasti seorang akan aman. Ini dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tapak tilas jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi ini orang yang paling baik di dalam mengikuti agama Rasulullah. Bahkan orang yang beragama itu harus mencocokkan cara beragamanya dengan jalan para sahabat. Baru dia dikatakan dapat petunjuk. Allah mengingatkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka kaum musyrikin beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka telah mendapat hidayah. Jadi kembalikan kepada keimanannya siapa? Para sahabat. Makanya sekarang ini itu terlalu banyak orang yang mengajak kepada pemikirannya. Ayo, semua orang punya retorika, jarang berbicara, mengajak kepada madhab, pendapat, membuat manusia bingung. Padahal sebenarnya agama ini mudah. Kalau ingin memahami agama sudah ditunjukkan. Ikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu Al-Quran, Sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat Rasulullah. Makanya yang keempat ini saya terangkan di sini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ilmu dan amalan. Sebab di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat segala hal yang diperlukan oleh manusia. Iya, di dalam menjaga keamanannya. Kemudian yang kelima, mengembalikan setiap perkara kepada ahlinya. Nah, ini sumber keamanan. Masalah itu tidak boleh setiap orang masuk berbicara di dalamnya. Setiap orang harus tahu, iya, kapasitas dirinya apa. Saya di sini bicara sebagai apa? Jelas ya? Karena di masa sekarang ini, masya Allah ya, terlalu banyak orang yang overacting. Iya, bukan pekerjaannya, seakan-akan dia yang jago di situ. Jelas ya? Nah, itu di dalam agama itu dibedakan. Makanya hukum-hukum itu tetap. Iya, di dalam Islam itu diatur apa yang merupakan wewenang dia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merupakan hubungan dia dengan manusia. Ada di dalam perkara agama hal yang terkait dengan ibadah. Apa-apa itu murni antara dia dengan Allah. Ada hal-hal yang terkait dengan wewenang pemerintah. Terkait dengan wewenang kepala negara. Ada yang terkait dengan wewenang orang tua. Ada yang terkait dengan wewenang guru. Iya. Harus diserahkan segala sesuatu itu pada ahlinya masing-masing. Jelas ya? Karena itu di dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Apabila sebuah perkara sudah diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggu hari kiamat. Kekacauan pasti akan datang itu. Kalau sudah diberikan kepada selain ahlinya. Iya. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surah Nisa, itu luar biasa ya. Karena di ayat itu ditegur para sahabat. Tegurannya terkait dengan masalah apa? Datang berita kepada para sahabat, katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Padahal Nabi tidak menceraikan istrinya. Cuman beliau bersumpah tidak mendekati mereka selama 1 bulan. Nah, itu biasa ya. Suami kan kalau ada hal terkait dengan istri perlu dididik, dia berucap seperti itu biasa. Tapi itu bukan menceraikan namanya. Tapi yang tersiar menceraikan. Maka begitu berita sampai kepada para sahabat, mereka sebarkan. Allah tegur mereka dalam satu ayat. Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran, mereka langsung sebarkan. Maka Allah tegur, andai kata perkara itu diserahkan kepada Rasul atau diserahkan kepada ulil amr, bukan semua orang yang berbicara. Kalau ada berita, inilah masalahnya di masa sekarang ini tidak bisa terbendung. Kerusakan terjadi kenapa? Media tidak ada yang batasi. Tidak ada yang membatasinya. Ya. Karena kerusakan ini berjalan, obatnya apa? Obatnya kesadaran kita sendiri. Kita harus tahu mana orang yang berhak berbicara di satu tempat, mana yang tidak berbicara di satu tempat. Kalau bukan wewenang dia, tidak perlu didengar. Tidak perlu didengarkan. Jelas ya? Sering ribut masalah-masalah tertentu. Intinya apa? Dia tidak tahu sesuatu ini wewenang dia atau tidak. Seakan-akan segala sesuatu dia bisa masuk di dalamnya. Iya. Ada sebagian orang, masya Allah ya, dia berbicara di tengah manusia, tidak tahu kedudukannya sebagai apa. Dia presiden kah? Atau dia menteri kabinet negara? Atau dia di pengadilan? Atau dia di KPK? Atau dia di mana? Kayaknya semuanya dia bisa berbicara. Nah, itu nggak benar namanya. Dan itu tidak ada di dalam konsep syariat seperti itu. Dan itu sumber kekacauan. Sumber kekacauan. Nah, pokok keamanan itu segala sesuatu diserahkan kepada ahlinya. Itu pokok keamanan. Iya. Kalau ingin memberi usul, ide, silahkan. Tapi diskusi kepada ahli itu. Jangan bicara dan kamu bukan ahli di situ. Itu menjadi masalah. Iya. Jelas ya? Fenomena yang sering kita lihat itu, kalau lihat ya ada pertandingan sepak bola itu. Penontonnya kadang lebih jago daripada pemainnya. Wah, ini salah kamu nendang begini, opornya keliru. Wah, komentar dari penonton ini lebih heboh daripada pemainnya.
Tapi kalau disuruh main, bisa atau tidak? Hah? Belum tentu dia bisa kalau disuruh main. Tapi kalau komentar jago. Ya. Sama sekarang seperti itu. Ya. Anak-anak muda, wah teriak di jalan demo. Ya. Dia ngurus manajemennya sendiri nggak bisa. Saya juga heran sebagian mahasiswa kan harusnya tingkat berpikirnya tuh lebih tinggi daripada yang lain. Kan harusnya begitu. Iya. Ada masalah bencana di mana di sebagian daerah, kok diselesaikan dengan cara ngenceleng di jalan? Kalau mahasiswa kan cara berpikirnya bukan di situ. Itu cara berpikir orang yang tidak sekolah di situ. Tapi kalau cara berpikir orang yang sekolah, dia bisa cari menggalang dana dengan bentuk yang lain sebagai seorang mahasiswa. Kan begitu harusnya. Nah, ini karena masalahnya terlalu sering teriak-teriak di jalan. Iya. Akhirnya senangnya ada masalah diselesaikan di jalanan. Nah, ini tidak benar ya. Kita harus memperbaiki kualitas diri kita sendiri. Nah, itu diantara kuncinya. Seorang harus tahu, dia kembalikan setiap perkara pada ahlinya masing-masing. Iya, pada ahlinya masing-masing. Dan ini prinsip dasar di dalam keamanan, dijaga di dalam syariat. Kemudian yang keenam, dari sumber keamanan dalam agama dijaga adalah komitmen kepada jemaah kaum muslimin. Nah, ini istilah mungkin agak ini ya, kurang jelas ya. Tapi ini saya bahasakan sebenarnya jemaah ini. Ingin saya definisikan dulu, jamaah. Kita sering dengar jamaah. Terlalu banyak kata jamaah ya. Tapi jamaah kalau dimaksudkan di dalam penggunaan hadits Nabi, jamaah itu cuma dua makna. Makna yang pertama, kalau bukan kembali kepada Al-Quran, jalan Nabi, itu makna yang pertama ya, Al-Quran, sunnah atau jalan Nabi, jamaah pertama, jamaah kebenaran. Atau jamaah yang kedua, bermakna manusia, umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu jamaah namanya. Seperti kita di Indonesia ini. Kita ini warga negara Indonesia dipimpin oleh kepala negara, presiden Indonesia, berarti kita sedang apa? Berjamaah. Nah, itu maksud yang saya inginkan di sini, berkomitmen kepada jemaah kaum muslimin. Itu sumber keamanan. Karena Nabi mengabarkan berita-berita fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau kejadian-kejadian itu saya dapati?" Maka Nabi SAW memberi pegangan yang jelas. Haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu berkomitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ya ribut-ribut manusia apa saja gampang kalau dalam syariat. Ikut saja bersama jamaah kaum muslimin. Umat Islam, kesatuan negara dipimpin oleh kepala negara, itu yang kita ikuti. Apapun yang terjadi. Tidak usah diperiksa. Pemerintahnya ini benar kebijaksanaannya atau tidak, dia salah atau tidak, ini keliru atau tidak. Tidak disuruh begitu oleh Nabi. Nabi hanya memerintah untuk apa? Komitmen bersama jamaah. Jadi kalau ada hal yang kita tidak setuju, boleh saja tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi jangan merusak kebersamaan. Itu yang dilarang. Kalau tidak setuju, ya datangi orang yang bersangkutan. Sampaikan ketidaksetujuannya, beri solusi. Nah, itu baru benar ya. Baru benar. Jangan seperti sebagian manusia, ada sekalian sekarang ini gerombolan menamakan dirinya berakal sehat. Jadi kemana-mana bikin diskusi tentang akal sehat. Tapi akalnya tidak sehat-sehat. Ya. Dia masuk semua bidang. Ketika ditanya, kamu ini pandai mengkritik. Ya memang tugas saya mengkritik. Solusinya apa? Tugas saya bukan memberi solusi. Nah, ini orang tidak berakal sehat. Mana akal sehat seperti itu? Akal sehat itu dia mengkritik, memberi apa? Memberi solusi. Itu akal sehat. Sama seorang itu tidak pernah masuk di bidang pemerintahan, cuman memanjang dari kacamata luar saja, apalagi kalau dia pakai kacamata kuda memandangnya, nah itu gelap semua yang ada di depannya, nggak bisa kelihatan. Jelas ya? Ada kebijaksanaan, kadang orang itu tidak setuju. Seperti Umar ibn Khattab, tidak setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam keputusan Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang menahan zakat.
Abu Umar bin Al-Khattab apa yang beliau lakukan? Bukan mengumpulkan para sahabat lalu demo di jalan terhadap Abu Bakar, tidak ada. Umar datangi Abu Bakar As-Siddiq, diajak diskusi. Oleh Abu Bakar disampaikan argumennya, sampai Umar sendiri berkata, saya yakin kebenaran bersama Abu Bakar. Itu kadang kita seperti itu. Itu bukan kerjaan kita, bukan keahlian kita, jago komentar, tapi begitu dengar argumen orang yang kita kritik, kadang baru kita sadar kita sebenarnya yang salah. Kita sebenarnya yang salah. Urusan-urusan negara itu seperti itu. Ada hal-hal yang tidak yang tersembunyi. Ya, makanya di dalam fikih itu, tingkatan fikih pengetahuan itu dua macam. Kalau orang baru belajar, itu baru dia kenal ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Itu orang baru belajar. Jelas ya? Ini orang yang baru belajar ini, kalau di masa sekarang, definisi sekarang, dia doktor pun itu masih di tingkatan baru belajar. Bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Itu tingkatan pertama. Ada tingkatan di atasnya. Lebih tinggi. Bagaimana itu? Dia dihadapkan pada dua yang buruk, dia bisa menilai. Yang paling kecil bahayanya yang mana? Dia dihadapkan pada dua yang baik, dia bisa menilai. Yang terbaik dari dua ini apa? Itu tingkatan tinggi dalam beragama. Iya. Dan itu di situ kelasnya para pemimpin, tokoh-tokoh agama yang memang mengerti akan kebaikan negara. Jelas ya? Tapi kalau dihadapi sebagian orang, apalagi kita di masa sekarang ini dapat pembicara-pembicara, kadang ustadz-ustadz ya, orang kenal karena dia viral saja. Ya. Jadi kita kena musibah, ada ustadz-ustadz viral yang mewarnai pemikiran orang. Jelas ya? Datang di sebuah kota. Oleh pemerintah setempat tidak boleh dia ceramah di kota itu. Dia harus bikin ceramah. Dengan fasilitas, yang penting harus bikin ceramah. Ini tidak benar itu, gaya yang seperti itu tidak benar. Itu merusak di dalam kebersamaan. Iya. Dirusak dalam kebersamaan. Itulah tadi fungsinya komitmen terhadap jemaah kaum muslimin. Karena di dalam agama itu diatur. Ya. Kebersamaan itu selalu lebih indah, kebersamaan. Selalu lebih indah. Walaupun pahit kita rasakan, pahit kita jalani, tapi kita bersama itu pasti lebih baik daripada kita sendiri. Itu lebih baik daripada kita sendiri. Karena itu kata para ulama, Imam Malik berkata, 70 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, kata Imam Malik, itu lebih baik daripada satu saat di siang hari dari umat yang tidak ada pemimpinnya. Iya. Itu betul ya. Kita sudah pernah membuktikan di Indonesia. Pernah atau tidak? Masih ingat tahun 98? Hah? Pemimpinnya ada, bukan tidak ada. Cuman sedang digoyah. Ya. Tahu apa yang terjadi? Masih ingat kan? Ya. Pertumpahan darah di mana-mana, nyawa melayang, kehormatan diinjak-injak. Ini gara-gara apa? Menggoyah pemimpin. Makanya mengganggu kebersamaan itu tidak ada baiknya. Karena itu sampai hari ini saya selalu berkata, ini yang menganggap dirinya bapak reformasi ini, itu orang yang paling banyak dosanya. Itu paling banyak dosanya. Sebab dia menjadikan apa? Negeri ini kacau. Ya harusnya ketika pemerintah ada sesuatu yang dia tidak setuju, dia maju berdiskusi. Dia berikan konsep yang benar untuk memajukan negara dengan cara rahasia. Itu wejangan Nabi. Islam itu begitu cara mengaturnya. Iya. Makanya aman sebuah negeri. Tidak perlu dikhawatirkan. Tapi ini dengan gaya yang seperti ini saya khawatir tahun 98 ini akan terulang lagi. Makanya ini kawan-kawan di sini generasi muda, harapan dari negeri ini. Ya, ini harus dibekali dengan hal-hal yang baik. Karena kita di masa mendatang adalah orang-orang yang diharapkan akan menjadi pemimpin di negeri ini. Ya. Makanya ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini harus kita pahami. Itulah orang yang hidup, dia mencari pahala, mencari kebaikan, mencari ridha Allah, mencari sorga. Kalau dia mencari dunia, begitu dia mencari dunia. Dia akan lakukan sesuatu untuk mendapatkan dunianya, walaupun
Pakai nama agama kadang. Dia jual agama untuk mendapatkan dunia. Iya. Nah, ini tidak benar jalan yang seperti ini ya. Karena itu wejangan Nabi SAW tegas sekali. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kalau terjadi masalah, komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imamnya, itu pasti aman. Itu pasti aman. Baik. Kemudian yang ketujuh, mendengar dan taat kepada pemerintah. Tapi ini dalam hal yang ma'ruf, pada perkara yang bukan maksiat. Kalau maksiat kan kita tidak dengar. Kalau maksiat, iya. Hanya saja kalau misalnya pemerintah memerintah kepada maksiat, kita tidak ikuti maksiatnya, tetapi kita tidak boleh keluar dari ketaatan. Tidak boleh keluar dari kebersamaan. Karena itu Nabi SAW memberikan hadits-hadits tegas. Ini waktu kita sempit ya, kalau enggak saya bacakan puluhan hadits dari Nabi SAW tentang hal itu. Salah satunya adalah hadits riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Sayakunu ba'di a'immatun," akan datang setelahku para pemimpin, "yahtaduna bighairi hadyi wastannuna bighairi sunnati." Mereka mengambil petunjuk selain daripada petunjukku, mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan berdiri di tengah mereka sekelompok lelaki, hati-hati mereka seperti syaitan di badan manusia. Ya, saya tanya kalau ada pemimpin yang seperti ini keadaannya, perhatikan sifatnya ya. Tidak mengikuti petunjuk Nabi, mengambil selain sunnah Nabi. Hatinya seperti hati-hati syaitan, berada di jasad-jasad manusia. Kira-kira ini pemimpin baik atau tidak? Tidak kan? Tapi apa perintah Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya dapati pemimpin seperti itu?" Kata beliau, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma wati'." Kata Nabi, kamu dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Itu perintah Nabi. Itu akal sehat. Itu akal sehat. Orang kan kalau didolimi, saya misalnya saya dipukul punggung saya, diambil harta saya. Itu kan kezaliman terjadi atas saya pribadi. Kok saya ngajak orang lain melakukan kudeta? Itu tidak gentle namanya. Ya kalau saya didolimi ya, saya sabar saja. Hak saya nanti saya minta hari kiamat, pasti Allah beri. Tapi di dunia ini tidak boleh saya mengajak orang kudeta, sebab itu akan menjadi sebab kehancuran untuk negara. Bahaya untuk saya, bahaya untuk keluarga saya, dan untuk orang lain juga. Itu akal sehat. Ya. Itulah wejangan Nabi. Makanya Nabi tidak ada wejangan kecuali itu. Di hadits lain beliau berkata, "Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga." Sampai hari kiamat, coba di telaga nanti. Tidak ada diperintah untuk melakukan gerakan. Nah, itu keamanan. Ya. Karena itulah kebersamaan di dalam pemerintah itu banyak keberkahannya. Banyak keberkahannya. Nah, itulah yang menjadi negeri itu berberkah. Dan tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan, kita memperbanyak tobat saja, perbanyak istighfar, pasti Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Berbaik sangka kepada Allah. Nah, itu jalannya. Itu diterangkan di dalam agama. Konsepnya jelas dalam Islam. Tenang, ya menyejukkan, hasilnya pasti. Hasilnya pasti. Tapi kalau kerjanya ribut-ribut di jalan, melakukan kekacauan, mengganggu manusia, membolimi orang lain, ini apa yang mau didapat? Sampai kapan negeri ini mau seperti itu? Ya, ini harus diobati ya, hal-hal yang seperti ini perlu diperbaiki. Baik, kemudian yang ke-8, menegakkan keadilan. Ini sumber keamanan. Karena kalau keadilan ditegakkan, maka akan makmur negeri itu. Iya. Makanya ini generasi muda, kedepannya kita harapkan semuanya menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Ya, amin. Nah, ini dasar tegaknya keamanan dan keadilan. Orang berlaku adil itu selalu membawa keberkahan, membawa keamanan. Karena itu dijaga sekali oleh Nabi SAW. Pernah Nabi menjatuhkan hukum potong tangan terhadap perempuan terpandang di orang Quraisy. Perempuan ini mencuri. Nabi jatuhkan hukum potong tangan. Maka keluarga perempuan ini melobi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini orang yang sangat dekat kepada Nabi, punya kedudukan di hati Nabi.
Mereka melobi Usama bin Zaid supaya bicara kepada Nabi, diringankan hukumannya. Datanglah Usama bin Zaid kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Maka Nabi SAW sangat marah sekali. Dan beliau berkata, Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan potong tangannya. Itu keadilan dijaga oleh Nabi, tidak ada, itu harga mati. Iya. Terkait dengan masalah apa? Hudud, batasan-batasan. Sebab itu sumber keamanan di dalam negeri. Sumber keamanan. Ya, jadi kalau pemimpin berbuat tegas dalam hal tersebut, itu harusnya tidak boleh dipermasalahkan. Sebab itu kewajibannya. Iya. Itulah yang menjadi inti keamanan di dalam sebuah negeri. Tapi menjadi masalah juga ya di banyak negara Islam itu, banyak negara kaum muslimin di situ. Susah juga kepala negaranya. Mau tegas begini, dikejar sama isu HAM, dikejar oleh isu ini. Ya, jadi harus dipahami ada hal-hal yang kadang akal kita itu tidak sampai di dalam berpikir di situ. Makanya segala sesuatu itu dikembalikan kepada ahlinya. Baik, kemudian yang ke-9 amar ma'ruf nahi mungkar. Kita saling menasihati pada hal yang baik, melarang pada hal yang mungkar. Kalau ada hal yang keliru kita saling berwasiat. Nah, ini sebagian hal ya saya ucapkan tadi. Itu kemungkaran harus diobati. Kalau saya diam, kapan bisa diobati? Ya, kapan Anda bisa tahu kalau saya diam? Kan saya harus bicara kan begitu. Ya, dan itulah tugas kita. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menjadi aman. Ya, negeri tersebut. Kemudian yang ke-10, selalu bersyukur kepada Allah. Syukur ini dari sebab seorang dihindarkan dari musibah, dari malapetaka. Karena itu Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Jadi siksaan tidak akan menimpa kita. Kan jauh kita dari hal yang meresahkan, akan selalu terjaga keamanan apabila kesyukurannya selalu dijaga. Kemudian yang ke-10 banyak berdoa. Iya. Karena itu pada setiap bulannya itu di kalangan para salaf terdahulu, kalau sudah melihat bulan hilal, mereka lihat hilal suatu bulan, mereka berdoa, semoga bulan ini dijadikan sebagai bulan yang membawa keselamatan, membawa keamanan, ketenangan. Sebab keamanan itu memang diminta dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi masalah di negeri kita. Ya, kita ini sering berdoa, tapi kita lupa mendoakan negeri ini supaya menjadi negeri yang aman. Kita lupa mendoakan ya, diri kita, keluarga kita, pemerintah kita supaya dijadikan sebagai orang-orang yang membawa keamanan. Ya, ini hal yang perlu dibenahi. Sebagaimana juga perlu kita saling nasihat-menasihati. Kadang saya juga sedih ya melihat sebagian khatib-khatib di mimbar Jumat itu, Masya Allah. Kalau bicara tentang pemerintah, lisannya itu kayak pedang. Ya. Tapi tidak pernah berdoa untuk kebaikan apa? Untuk kebaikan umat Islam secara umum, apalagi berdoa untuk kebaikan pemerintah. Sebab kalau pemerintah itu baik, baik seluruh rakyatnya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad itu dikatakan dizalimi di 3 generasi pemerintahan, di penjara. Tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau anna li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, doa itu hanya saya peruntukkan untuk pemerintah, bukan untuk dia. Misalnya kita punya doa ya, kita minta apa saja pasti Allah beri. Kira-kira kita mau pakai apa doa ini? Ya kalau kita kan biasanya, wah yang mau kawin doa supaya dimudahkan. Yang mau sukses doa supaya diberi kesuksesan. Kan begitu. Tapi Imam Ahmad tidak. Kalau saya punya doa yang seperti ini, saya akan pakai untuk mendoakan pemerintah. Sebab kalau pemerintah baik, saya akan menjadi baik, seluruh rakyat akan menjadi baik. Nah, ini orang-orang yang tulus seperti itu. Itu para ulama. Ya, ulama yang benar ya, seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir di sini. Baik, peran terhadap radikalisme. Ini satu poin. Ya, pembahasan ini kadang saya sampaikan di materi di sebagian instansi pemerintahan kita terkait dengan keamanan negara. Ya, karena ini dasar keamanan. Ya, radikalisme ini berbahaya. Terorisme, peledakan, pemboman kan munculnya dari sini. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ya kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu bentuk-bentuknya, kemudian
bagaimana munculnya, terus tahapan-tahapan yang membawa ke sana itu apa, supaya tahapan ini bisa kita putus, kita hindari. Ya, kita tahu masalah yang terjadi itu apa, terapinya bagaimana. Ya, ini inti di pembahasan yang keempat ini. Baik, dan ini penting sekali ya untuk menunjukkan bagaimana peran Islam di dalam menjaga keamanan dan di dalam menangkal pemahaman radikalisme di sebuah negara. Yang pertama kita harus tahu bahwa radikalisme itu ada bentuk-bentuk dan ada cara memeranginya. Secara umum, radikalisme itu ada dua. Ada radikal secara fisik dan ada radikal secara ideologi. Radikal secara fisik sudah dimaklumi ya. Contohnya banyak. Iya. Baik, peledakan, pengeboman, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya itu radikal fisik namanya. Dan ada radikalisme, dia bentuknya ideologi, pemahaman. Iya. Dan secara pemahaman ini lebih berbahaya daripada radikalisme secara fisik. Radikalisme secara fisik itu muncul kenapa? Karena ada ideologi kan begitu. Makanya kalau ideologinya tidak kita perangi, ya ibaratnya gugur satu tumbuh seribu. Gugur satu tumbuh 1000. Iya. Dan ini adalah hal yang membahayakan. Baik, jadi bentuk radikalisme tadi ada berapa? Ada dua. Apa itu? Secara fisik, yang kedua ideologi. Perang terhadapnya juga dalam dua bentuk ini. Bentuk fisik. Kalau bentuk fisik inilah tugas negara, aparat keamanan. Dan kita juga kalau diminta oleh negara untuk membela secara fisik, kita tidak boleh menolak. Itu hukum syariat. Itu hukum syariat. Iya. Ya kalau misalnya kepala negara minta kita untuk membela negeri kita ini dalam bentuk mengorbankan jiwa, kita harus latihan militer supaya bisa membela negara. Karena pemerintah meminta, kita wajib untuk ikut. Itu hukum di dalam syariat. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza stumfirtum fanfiru." Kalau kalian diminta berjihad di jalan Allah oleh pemimpin, hendaknya kalian berangkat. Iya. Ini fisik ya. Nah, secara fisik juga itu harus dipahamkan ya. Jadi kalau ada orang yang melihat misalnya ada sebagian buron dicari oleh pemerintah, orang berbahaya dicari oleh pemerintah, sudah diumumkan ini dicari oleh pemerintah, dia lihat tinggal di samping rumahnya, terus dia diam-diam saja, itu tidak boleh, tidak dibolehkan dalam syariat. Itu bentuk melindungi. Karena itu Nabi berkata, "Waman awa muhdithan," siapa yang melindungi pelaku kerusakan, maka dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan dari seluruh manusia. Gak boleh. Menutup-nutupi, melindungi itu dilarang di dalam agama. Baik, itu di antara bentuk ya memeranginya secara hal-hal yang terkait dengan fisik. Adapun ideologi ini pemaparan yang saya mau bahas di sini. Sebab ini memang tugasnya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau perang secara ideologi ya diperangi dengan ideologi juga. Harus diterangkan letak kesalahannya di mana, kekeliruan berpikirnya di mana. Ya, karena itu saya minta maaf ya, tadi bahasa-bahasa saya ada mengkritik pemahaman pemikiran. Ya, sebab itu tugas saya memang. Kalau saya tidak sampaikan, saya tidak transparan di situ, orang tidak tahu nanti. Ya, tentang bahaya-bahaya yang bisa mengancam. Ya, makanya peran terhadap radikalisme secara ideologi itu kadang lebih penting daripada memerangi secara apa? Secara fisik. Iya. Tahu kaum Khawarij? Pernah dengar kaum Khawarij? Baik, ini orang-orang yang mencontohkan pemberontakan. Ya, para pemberontak pertama mulai muncul di masa Utsman bin Affan. Kemudian diperangi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij ini mengaku dirinya Muslim dan mengaku dirinya berperang itu di jalan Allah. Dan mereka menganggap dengan perang itu mereka masuk surga. Tapi yang dia perangi siapa? Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Saya mau tanya, kira-kira kaum Khawarij ini benar atau salah? Pasti salah lah. Tidak mungkin dia perangi Ali bin Abi Thalib
menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan benar, kan begitu? Pasti keliru. Tapi lihat slogannya, cari sorga, ingin mati syahid, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasanya bagus. Ya. Sama dengan sebagian kelompok sekarang ini yang muncul ini. Kita ingin menegakkan khilafah, ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita ingin merubah pemerintah kepada arah yang lebih baik. Itu bahasa-bahasa sama. Kaum Khawarij di masa dahulu seperti itu bahasanya. Makanya jangan tertipu dengan slogan, dengan pakaian, dengan penampilan. Tapi yang dilihat itu hakikatnya, ideologinya apa? Iya. Kaum Khawarij ini diperangi oleh para sahabat. Tidak ada yang mundur mereka. Marah senang kalau mati, dianggap dirinya apa? Mati syahid. Tapi ingat, lihat kekuatan ideologi. Ibnu Abbas suatu hari minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib, saya mau datangi kaum Khawarij di kampungnya. Mereka berkumpul di suatu tempat namanya Hawra. Kata Ali bin Abi Thalib, mau apa ke sana? Saya ingin debat mereka. Mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir terhadap engkau anak paman Rasulullah. Nanti ada bahaya menimpa kamu. Kata Ibnu Abbas, tidak perlu khawatir. Ibnu Abbas ke sana sendirian. Tidak bawa pengawal, tidak bawa bodyguard, tidak bawa pendamping. Iya. Jelas ya? Sendirian ke sana. Setibanya di sana dilihat oleh kaum Khawarij. Mereka pun ribut. Ada yang berkata jangan diajak ngomong, bahaya ini orang. Ada yang berkata tidak, kita debat aja. Akhirnya terjadi perdebatan. Mereka sampaikan 4 alasan mereka kenapa membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas hanya bacakan 4 ayat dan 1 hadis. Rujuk, tadinya jumlah mereka 6.000 orang. Setelah Ibnu Abbas membacakan 4 ayat 1 hadis, rujuk dari mereka 2.000 orang bertobat. 2.000 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 4.000 orang. Nah, ini kekuatan ideologi namanya. Diperangi dengan pedang, nggak mau kembali mereka. Cuma dibacakan ayat-ayat oleh Ibnu Abbas dan 1 hadis. Berapa orang yang rujuk? 2.000, sebagian riwayat 4.000. Ini kekuatan ideologi. Jelas ya? Nah, karena itu ideologi ini penting kita miliki. Sebab ini benteng keamanan. Benteng keamanan. Iya. Baik. Jadi cara memeranginya sudah kita tahu ya. Bahwa diperangi secara fisik itu tugas pemerintah. Ya. Adapun secara ideologi itu orang-orang yang punya ideologi. Bagaimana meluruskan ideologi yang keliru. Itu perannya para ulama di situ. Baik. Kemudian yang kedua, sebab-sebab munculnya radikalisme ini. Secara umum munculnya radikalisme itu ada 3 sebab pokok. Kembali kepada 3 sebab. Sebab yang pertama ada faktor eksternal. Ya. Asalnya dari luar. Bukan dari negara itu sendiri. Ya karena dimaklumi ya Indonesia ini negara besar. Indonesia ini. Coba bayangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, besarnya itu Masya Allah ya. Naik pesawat saya, ya tanpa transit itu sudah 8,5 jam atau 9 jam dari Sabang sampai Merauke tanpa transit ini. Ya. Itu sama dengan perjalanan dari Jakarta atau dari Makassar ini ke Saudi Arabia. Perjalanan langsung. Kira-kira bisa dibayangkan ya besarnya Indonesia. Ya. Makanya jangan berpikir bahwa tidak ada yang iri kepada kita. Tidak ada yang semuanya senang Indonesia ini seperti itu. Ya. Karena itu dimaklumi ya ada bahaya-bahaya mengancam negara ini. Ya. Isu ingin lepaslah, isu ingin itulah macam-macam. Makanya kita harus pahami. Ya. Itu ada dari luar. Belum lagi serangan-serangan dari sudut yang lain. Narkoba itu datangnya dari mana? Dari luar datangnya. Tidak diizinkan di dalam negeri ini. Ya, datangnya dari luar. Ya. Siapa yang memasukkannya? Nah, itu banyak pihak yang memasukkannya ya. Salah satunya ada musuh-musuh memang ya ingin menghancurkan negara, menghancurkan generasi muda. Ya, menghancurkan generasi muda. Jadi harus dipahami bahwa pemahaman-pemahaman itu ada yang datang dari luar. Nah, ini makar terhadap musuh ya. Kemudian yang kedua, ada faktor kembali kepada lingkungan tempat dia tinggal. Ya. Kadang di situ ada
suhu bergejolak, suasana politik, atau lagi ada krismon atau yang semisal dengan itu memberi pengaruh. Akhirnya terjadi aksi-aksi tersebut. Dan yang ketiga, ada hal yang kembali kepada internal, kepada orang itu sendiri. Ya. Kadang terkait dengan apa? Pemahamannya yang keliru, ya. Atau dia sesat jalannya, atau yang mengandung dendam kepada orang lain, ya. Atau mungkin dia adalah orang yang kurang waras. Ya. Itu faktor internal. Ini semuanya sebab-sebab ya. Makanya ketika terjadi perbuatan-perbuatan, aksi-aksi radikalisme, terorisme misalnya, itu karena banyak sebab, itu tidak boleh langsung diarahkan kepada hal-hal tertentu. Jelas ya? Karena terorisme itu adalah sebuah kejahatan yang tidak ada asal usulnya, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya, ya, tidak ada keluarganya. Ya. Karena itu kalau mau dikatakan dia ikut di agama manapun, tidak ada dia di dalam agama. Prinsip beragama itu tidak ada. Perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Baik, maka ini yang kedua. Kemudian yang terakhir di sini, yang ketiga, ini yang penting ya. Saya ingin terangkan di sini tahapan-tahapan berbahaya yang bisa mengantar kepada aksi-aksi radikalisme. Jadi orang itu menjadi radikal, itu tidak datang tiba-tiba muncul, langsung dia radikal, tidak. Ada proses yang berlalu. Ya. Ini saya beri gambaran bagaimana cara teroris itu membidik anak-anak muda supaya tahu ya, jangan sampai anak-anak kita ini dibidik oleh orang-orang yang berpemikiran sesat, nanti tiba-tiba dia sudah jadi pengantin di sana melakukan bom bunuh diri, bahasa mereka pengantin ya. Ya. Tiba-tiba kita tidak tahu dia sudah menjadi provokator besar di sana yang memimpin makar terhadap negara. Nah, ini harus dipahami. Itu orang-orang yang membidik seperti itu ada langkah-langkah. Ya. Jadi misalnya anak-anak muda kita yang baru kenal, yang berada dalam lingkungan yang bagus, misalnya berada dalam pendidikan seperti ini, itu tidak langsung dijangkau seperti itu, diajak ayo kamu jadi pelaku bom bunuh diri sana. Ya. Tidak bisa langsung seperti itu. Ada tahapan-tahapannya yang dilalui. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang ingin saya jelaskan. Setiap orang yang mengantarnya ke sana, ke aksi radikalisme itu pasti melalui 4 tahapan ini. Ada 4 tahapan ini, salah satunya atau semuanya dia lalui. Tahapan yang pertama, seorang itu dijauhkan dulu dari ilmu syariat, dijauhkan dari ulama yang benar. Ya. Kadang dibuat orang itu senang agama. Ya. Dikatakan dia cinta agama sudah, mulai taat. Ya. Senang ngaji. Tapi dia tidak kenal ilmu yang sebenarnya. Cuma semangat saja. Nah, ini kasihan ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua, dia tidak diperkenalkan kepada ulama sebenarnya. Makanya kalau dia belajar misalnya kepada seorang ulama yang lurus, nanti dia peringatkan, kamu jangan belajar di situ, bahaya ini orang. Ya. Karena kalau dia belajar di situ akan bagus cara berpikirnya. Makanya diarahkan kepada orang tertentu saja. Belajarnya kemana? Ya. Nanti ke orang-orang yang berpemahamannya seperti itu, pasti ke sana. Iya. Karena itu saya lihat ya di pemikiran trio bom Bali pertama. Ya, trio bom Bali pertama ini mereka orang-orang yang salah memahami ilmu agama. Salah memahami ilmu agama. Terus yang kedua, mereka itu hanya mengenal tokoh-tokoh tertentu saja. Usama bin Laden, Usama al-Zawahiri, Abu Qatadah al-Filistini, Abu Muhammad al-Maqdisi. Ini nama-nama saya sebut, buku-bukunya ada yang diterjemah dalam bahasa Indonesia ya. Maaf saya pernah lihat sebagian buku Abu Muhammad al-Maqdisi di Promedia di situ. Sudah diterjemahkan. Ya. Ini yang memberi fatwa bolehnya membunuh aparat keamanan. Itu sudah diterjemah itu dalam berbahasa Indonesia. Itu yang lagi di penjara Nusa Kambangan yang menerjemahnya. Namanya Aman Abdurrahman. Pernah dengar ya? Itu yang menerjemahnya. Itu mencocoki anak muda, dicekoki dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa mereka ini ya itu tidak mau mendekatkan kepada ulama yang sebenarnya. Ya. Makanya sekarang ini definisi ulama
Jadi tidak jelas. Ya. Sudah bisa bikin orasi massa, kemudian pegang mic di depan orasi, ya lantang terhadap pemerintah. Oh ini ulama, masya Allah. Ya. Makanya belakangan ini banyak ulama yang baru muncul. Ya. Banyak ulama tanda petik yang baru muncul. Lahirnya dari acara demo-demo. Ya. Itu baru di dalam sejarah ada ulama lahir dari acara demo-demo. Ulama itu kalau dari masa dahulu itu jelas belajarnya dari mana, tahapan pendidikannya apa, jasanya di tengah umat apa. Itu jelas dari masa dahulu. Guru-gurunya itu jelas dia ngambil ilmu dari siapa, sanad periwayatannya jelas. Itu ulama namanya. Jelas ya? Tapi ini orang-orang dia belajar nggak tahu dari mana. Ada yang sebagiannya masya Allah ya baru mu'allaf masuk Islam. Ya, terjangkit pemikiran HTI. Hah? Jangan pemikiran HTI. Baca Al-Qur'annya saja masih pas-pasan. Sekarang sudah menjadi apa? Pembicara di mana-mana. Kan ini kasihan yang seperti ini. Anak-anak muda kalau dengar orang-orang seperti ini berbahaya. Ya. Dengar seperti ini berbahaya. Kadang tadinya pemimpin sebuah ormas. Ya, katanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sana sini. Ya, jago memimpin demo-demo. Keluar jadi ulama. Apa ceritanya? Itu nggak ada seperti itu di urutan. Jadi kalau umat ini dibuat jauh dari ilmu syar'i, dibuat jauh dari ulama yang sebenarnya, akhirnya orang nggak tahu sudah ilmu agama, pegangan dada, pegangannya tidak ada. Jadi gampang sekali diberi doktrin, diarahkan sana sini. Tapi kalau orang punya pemahaman yang benar, dia kenal ulama yang benar, ini diantara jalan dia bisa selamat. Jalan dia bisa selamat insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, tahapan yang pasti dilalui juga oleh orang yang radikal, itu pasti benci kepada pemerintah. Dibuat benci kepada pemerintah. Iya. Jadi kalau ada orang diisi ceramahnya, diisi pembahasannya, diisi kalimatnya, mau siapa saja. Iya. Dia mengajak kepada benci kepada pemerintah, itu radikal itu. Itu ciri radikal. Iya. Apakah dia disebut ustadz? Apakah disebut anggota dewan atau disebut apa saja, yang penting dia mengajak untuk benci kepada pemerintah, itu ciri radikalisme. Iya. Jadi bukan masalah kecil. Karena kalau seorang itu sudah benci kepada pemerintah, dia akan melakukan apa saja. Ya, dan orang yang tulus tidak seperti itu. Orang yang tulus itu kalau ada kesalahannya yang dia benci. Tapi dia menghendaki apa? Kebaikan untuk semuanya. Dia menghendaki kebaikan untuk semuanya. Karena itu tadi saya sudah bacakan ya beberapa hadis, beberapa dalil tentang kewajiban sabar terhadap pemerintah walaupun pemerintah itu zalim sekalipun. Dia mengambil harta, memukul punggung kamu, diperintah bersabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini doktrin-doktrin ideologi sesat. Ini panjang ya pembahasannya ini. Saya sebenarnya bisa beri beberapa bentuk doktrinnya. Tapi ini doktrin sudah sangat mudah masuk. Kalau umat ini sudah jauh dari ilmu syariat, tidak ada ulama yang dia kenal, ulama yang sebenarnya dia kenal. Kemudian dia kerjanya benci kepada pemerintah. Itu seperti anak ayam kehilangan induknya. Dikasih iming-iming, ayo sini. Makan nih, makan. Giring sampai masuk di mana? Di tempat yang diinginkan. Nah, begitu caranya. Dikasih doktrin. Mulai dikasih pemikiran. Kalau terorisme itu caranya berpikir begini. Pertama dikasih doktrin dulu. Tahu kamu, jihad itu hukumnya apa? Jihad itu hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap orang. Jadi ini pikirannya fardu ain. Jihad ini fardu ain, Masya Allah. Kamu kalau tidak berjihad mati, kamu mati jahiliyah. Gawat juga saya nih. Ya. Terus solusinya apa? Ya besok kalau kamu mau ada pendaftaran sana, peledakan. Kamu daftar aja di sana. Nah, begitu caranya dia doktrin masuk. Ya. Makanya saya subhanallah pernah suatu hari saya keluar dari rumah. Saya pakai jasa taksi. Telepon datang taksinya. Begitu jalan Masya Allah sopirnya aktif sekali bertanya. Pertanyaannya canggih lah masalah jihad semua tanya ya. Masalah jihad Masya Allah. Akhirnya saya jawab. Sampai mendekati perempatan Gedung Fajar itu masuk ke tol. Ya baru dia bilang, Ustaz saya baru sadar ini. Saya keliru selama ini jalan saya. Sebentar Ustaz. Ustaz lihat gak rumah itu sana?
Sambil jalan dia pernah. Itu rumah tempat kami kumpul-kumpul di sana Ustaz. Terus terang saya ini sudah terdaftar calon untuk melakukan peledakan bom bunuh diri Ustaz. Baru dia cerita. Dari mana Bapak dapat kayak gituan? Iya, kami di rumah itu kumpul. Apa yang Bapak lakukan di situ? Kami baca buku Imam Samudra, Aku Melawan Teroris. Jadi itu yang dia baca di situ. Jelas ya? Perhatikan bagaimana doktrin dimasukkan, caranya seperti itu. Jadi buat dulu, ini pemerintah ini tidak beres. Ini pemerintah ini nggak adil. Banyak kebijakannya yang buruk. Ini pemerintah ini jongos-jongosnya asing. Pemerintah ini begini-begini. Dibuat benci kepada pemerintah. Sudah penuh dengan kebencian, masukkan doktrin. Jihad itu wajib, fardu ain. Kasih doktrin ini, doktrin itu. Belum lagi masuk doktrin pengafiran nanti. Nah, sudah gampang sekali dimarahkan. Mau diarahkan kemana saja gampang. Nah, begitu cara mereka. Iya. Makanya kita harus mengetahui tahapan-tahapan ini supaya terhindar darinya. Ya. Karena itu belajar itu mudah, belajar agama itu seperti yang saya terangkan tadi ya, indah sekali agama itu. Membawa kebaikan, banyak pintu ketaatan, pintu sorga. Tapi belajar dari orang yang benar. Ya. Belajar dari orang yang benar. Dan saya tidak menasihatkan ya terlalu, sekarang ini banyak viral, ustadz viral. Sebelumnya tidak pernah dikenal. Terkenalnya karena apa? Viral aja, tapi fatwa-fatwanya Masya Allah. Ya. Fatwa nyeleneh. Ada yang ngasih fatwa begini. Bupati ini kalian anggap khalifah atau bukan? Bupati. Oh itu bukan khalifah katanya. Saya itu berbaiat nanti kalau khalifahnya datang. Jadi berarti dia ini hidup di Indonesia, dia tidak anggap pemerintahan ini ada. Karena bukan khalifah bagi dia. Makanya dia katakan Rasulullah itu belum rahmatan lil alamin. Karena belum menerapkan Islam semuanya. Ini pemahaman keliru yang seperti ini. Jelas ya? Kepala negara itu syah sebagai kepala negara di dalam hukum syariat. Dia di dalam bahasa para ulama, kepala negara itu bisa dikatakan sebagai khalifah juga. Dari sisi hukumnya. Iya. Karena itu Imam Ahmad berkata, siapa yang syah sebagai pemimpin dan dia sudah menjadi khalifah, walaupun dia berkuasa dengan paksa, maka dia syah sebagai pemimpin. Kita wajib dengar dan taat. Itu kesepakatan ulama. Karena Islam itu tidak senang dengan keributan. Begitu sudah bersatu manusia di bawah seorang pemimpin, maka selesai masalah. Iya. Dia adalah pemimpin yang syah. Itulah keberadaan pemimpin kita di Indonesia ini, pemimpin yang syah. Kepala negara kita syah sebagai kepala negara. Karena itu ukurannya kata Imam Ahmad, kamu masuk dalam sebuah negara, kamu tanya, siapa kepala negara? Semuanya menunjuk ke sana. Itulah kepala negara namanya. Itu yang didengarkan dan ditaati. Ya. Jelas ya? Karena itu kalau bahasa-bahasa syariat itu berat ya. Di Indonesia ini gampangan sekali semuanya. Ada yang mengangkat dirinya sebagai imam besar Indonesia. Itu bahasa berat. Kalau di Saudi Arabia, ada yang menganggap dirinya imam besar Saudi Arabia, selain daripada raja, itu sudah digantung itu besok. Di pengadilan. Sebab itu namanya memecah belah negara. Imam besar negara itu cuma kepala negara. Kalau mengatakan imam besar negara itu cuma satu, Bapak Presiden saja. Itu dihukum syariat. Ya. Ini hal-hal yang seperti masuknya dari mana? Itu doktrin. Dari ideologi yang menyimpang. Jelas ya? Doktrin dari ideologi menyimpang. Karena itu kita pemerintah itu membubarkan ormas HTI, itu bagus ya pemerintah dalam hal tersebut. Itu keputusan pada tempatnya. Iya. Karena itu memang berbahaya. Makanya Hizbut Tahrir ini di banyak negara dilarang. Ya. Sama dengan Syiah. Syiah ini lebih fatal lagi kalau Syiah. Syiah ini itu dianggap tidak ada kepala negara yang syah di atas muka bumi. Sampai pimpinan negara mereka sendiri itu sebenarnya cuman sebagai wakil dari imamnya akan keluar. Ya, katanya imamnya lagi bersembunyi di gua, sampai sekarang belum keluar. Ya, itu orang-orang Syiah. Jadi bagi mereka sepanjang imamnya belum ada, maka tidak ada yang ditaati negara tersebut. Iya. Kalau tidak ikut kepada imamnya, itu nanti halal darahnya, kemudian halal kehormatannya, macam-macam dari pemahaman mereka ada di buku-buku mereka. Dan ini semuanya ideologi berbahaya ya. Ini serangan-serangan ideologi ini yang bisa mengantar kepada sikap-sikap radikalisme. Kemudian yang terakhir dari tahapannya juga pasti akan memuji aksi-aksi radikalisme.
Ya, jadi lihat saja kalau ada aksi radikalisme dia puji, dia kasih bagus. Ya. Nah, ini menunjukkan ini orang ada tahapan yang masuk di situ. Ya. Makanya dari kejadian peledakan di WTC itu tanggal 11 September, itu para ulama ya menyuarakan mungkarnya hal yang seperti itu. Sebab itu tidak ada dalam syariat pembenaran. Yang melakukannya siapa? Kalau dia warga negara, berarti dia sudah membatalkan sudah membuat pengkhianatan yang besar. Kalau dia orang asing yang masuk ke dalam negara, maka namanya orang asing masuk kan ada stempel di bandara. Itu akad perjanjian untuk menjaga apa? Tidak berbuat keonaran. Ini dia meledakkan. Dia keliru di segala keadaan, dihukum syariat. Dihukum syariat. Karena itu dalam Islam hal itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan, diingkari. Iya, oleh para ulama. Maka kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu tidak dibenarkan ya. Bukan hal yang boleh untuk dibenarkan. Ya, dan tidak cocok diperbandingkan. Ya. Jadi ketika ada kemungkaran terjadi misalnya seperti kejadian belakangan, ada penusukan terhadap sebagian tokoh negara. Itu kemungkaran harus diingkari. Tidak usah lagi terlalu banyak ditafsirkan kepada arah yang lain. Ini yang mencentang berenangkan pemahaman nanti dan keliru, keluar dari jalan perbaikan. Baik, jadi ini sebagian hal yang ingin saya terangkan terkait dengan tema kita. Ya wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Dan semoga apa yang kita jelaskan di sini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, membekali untuk kita semua bagaimana seorang itu berpikir yang aman di dalam kehidupannya, terus dia memahami pentingnya menjaga keamanan di dalam negeri. Kemudian memahami bahwa di dalam menjaga keamanan dalam negeri itu sebenarnya banyak pintu-pintu surga di situ. Iya. Tadi saya terangkan ya tentang ketaatan komitmen terhadap jamaah kaum muslimin. Komitmen terhadap jamaah kaum muslimin. Ya, tadi saya terangkan komitmen kepada jamaah kaum muslimin. Itu ada hadits Nabi ya. Wa man arada al-jannata wa man arada mahbubatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa yang menghendaki tengah-tengah sorga, maka hendaknya dia komitmen di atas jemaah kaum muslimin. Itu dianggap tengah-tengah sorga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka seorang itu di dalam kehidupan dia ikuti tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dia berpijak dengan hal yang membawa kebaikan untuk semuanya. Ya. Kalau dia misalnya menjadi seorang yang hidup berberkah untuk manusia, tidak memberi bahaya kepada orang lain, itu lebih baik baginya daripada dia menjadi tokoh tetapi menjadi tokoh, pemimpin atau orang yang dipandang tetapi membawa kerusakan untuk banyak manusia. Kita menjadi pengikut, ya, menjadi rakyat, menjadi orang biasa, tetapi kita menciptakan kedamaian, membawa kebaikan untuk orang-orang, membuat manusia itu bersatu, membuat manusia bersama, itu lebih baik, ya, daripada orang menjadi kepala tetapi kepala di dalam apa? Di dalam kejelekan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam.